Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, tentrem rahayu, segenap majelis GKJ Jemaat Pudasari mengucapkan selamat pagi, selamat datang, dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah perayaan undur-undur pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Devianus Natalia dengan menggunakan liturgi khusus ibadah undur-undur. Untuk petugas kolektan, yang pertama Adik Ayu, Adik Puspa, dan Adik Dimas. Nanti diganti Adik Evelyn ya. Warta Jumat Minggu 3 Agustus 2025. Warta Jumat yang pertama, ibadah PA dan andang sana jemaat akan dilaksanakan pada hari Rabu 6 Agustus 2025 pukul 17, tempat keluarga Bapak Setiaki. Pemimpin PA, Majelis Jemaat, ujian dan doa Bapak Penatua Dwi Rianto menggunakan kidung pujian bahasa Jawa. Dimohon kehadiran dari seluruh warga jemaat dan mohon dukungan doanya. Terima kasih. Warga jemaat yang kedua, ibadah dan perayaan undur-undur GKJTU Jemaat Pudasari dilaksanakan pada hari ini, Minggu 3 Agustus 2025 pukul 9 pagi, tempat gedung gereja. Dalam ibadah undur-undur ini ada persembahan khusus undur-undur dalam bentuk amplop dan hasil bumi. Jemaat dapat memberikan persembahan pada saat pelayanan ibadah berlangsung dengan prosesi sebagai berikut. Yang pertama, petugas persembahan mengedarkan kantong persembahan dan jemaat bisa memberikan persembahan mingguan sekaligus persembahan amplop undur-undur. Yang kedua, memulai dari barisan pintu depan bagi warga jemaat yang membawa persembahan non-amplop, yaitu hasil bumi. Yang ketiga, memasuki ruang ibadah dan membawa persembahan ke altar diterima oleh Bapak Pendeta. Yang keempat, pembawa kantong persembahan berdiri paling depan bersama dengan perwakilan dan membawa persembahan natura saat Bapak Pendeta berdoa. Persembahan sekaligus mendoakan hasil bumi. Untuk prosesi ini bisa Bapak Ibu lihat di liturgi. Mohon dukungan doa dan partisipasi dari warga jemaat. Tuhan memberkati. Warga jemaat yang ketiga, ibadah Minggu 10 Agustus 2025 akan dilayani oleh Majelis Jemaat dengan menggunakan pujian kidung jemaat. Untuk petugas kolektan, tim SP KPR 5, Saudara Krisno, Saudara Rading, dan Saudara Elroy. Song leader
Tim song kedua, Saudari Jati, Saudara Cornelius, dan Saudari Lia. Musik keyboard Bapak Yosua Ivan Pradana. Penerima tamu, tim penerima tamu 8, Bapak Chandra, Ibu Rani Mariono, dan Ibu Sri Wigati. Multimedia dan sound, Saudara Heri dan Saudara David Bimo. FB only, Bapak Krisyanto. Demikian Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, warta jemaat pada Minggu pagi hari ini. Kita akan masuk dalam saat teduh, mempersiapkan hati kita masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Puji dan syukur ya Tuhan, kami naikkan kehadiran-Mu atas kemurahan Tuhan dan kasih Tuhan kepada kami semua, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan yang sehat ya Bapa, dan kami boleh hadir di tempat ibadah ini. Kami rindu untuk bersekutu dengan-Mu ya Bapa, memuji nama-Mu dan mendengarkan sabda firman-Mu sebagai santapan rohani kami. Bapa yang di surga, kami juga mohon penyertaan-Mu ya Bapa di dalam kami beribadah pada Minggu Sabat pagi hari ini. Kami juga mempersiapkan untuk pesta raya undur-undur. Kiranya Tuhan berkati kami, menyertai kami, dan memampukan kami semua, sehingga kami boleh beribadah dengan-Mu, bersekutu dengan-Mu, dengan ketulusan serta kerendahan hati kami. Kami juga mohon penyertaan-Mu ya Bapa bagi Bapak Ibu Saudara yang melayani ibadah pada pagi hari. Bapak Pendeta Demianus yang akan memimpin jalan ibadah pada pagi hari ini. Dan Tuhan juga menyertai, mengurapi dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Kau berikan roh hikmat, sehingga Bapak Demianus dapat memberitakan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Demikian juga dengan Bapak Ibu Majelis, tim musik, song leader, tim kolektan. Kiranya Tuhan juga menyertai kami semua, bila kami boleh melayani Engkau dengan sukacita ya Bapa. Hari ini adalah hari yang penuh bahagia bagi kami semua, di mana kami pun boleh merayakan pesta undur-undur, di mana hasil panen yang kami punya, kami persembahkan untuk kemuliaan ya Bapa yang di surga. Jalan ibadah pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan sampai akhir nanti, hanya kami serahkan ke dalam tuntunan serta pimpinan tangan kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam panggilan beribadah. Tuhan Yesus yang telah mati, bangkit dan naik ke surga, tidak membiarkan umat-Nya merasa sendirian dan tak berdaya. Yesus berkata, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu.
Kebahagiaan perayaan syukur Hari Raya Unduh-Unduh ini berlangsung karena pertolongan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus beserta Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Hari Raya Unduh-Unduh digelar sebagai peringatan, perayaan serta ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas hasil panen setiap tahunnya. Unduh-unduh itu sendiri diambil dari kata unduh atau ngunduh yang memiliki makna memetik atau memanen. Dalam merayakan unduh-unduh terdapat nuansa berterima kasih, bersyukur atas berkat dan karunia-Nya yang dapat berupa penghasilan, tuaian, panenan yang dialami oleh warga GKJTU Jemaat Bendosari. Tradisi ini merupakan perpaduan antara ajaran Alkitab dengan budaya Jawa. Dari proses akulturasi ini nampak bahwa keberadaan agama tidak memudarkan budaya asli. Adanya kebudayaan justru menjadi salah satu cara untuk beribadah. Lebih jauh, ritual keagamaan ini menjadi media dalam mempertahankan kearifan lokal. Misalnya, pada perayaan unduh-unduh di GKJTU Jemaat Bendosari pada tahun ini, hasil panen, hasil tani, hasil masakan, dan lain sebagainya menjadi simbol syukur yang diyakini merupakan berkat kebaikan Tuhan. Selain itu, warga jemaat berbusana baju adat, pakaian daerah, batik, lurik, dan lain sebagainya sebagai wujud bangga akan budaya Indonesia, warisan kain Nusantara. Arti penting tradisi unduh-unduh adalah menghargai karunia dari Tuhan, antara lain berupa hasil yang diperoleh dari pekerjaan para jemaat sehari-hari.
Rasa syukur yang diwujudkan dalam perayaan unduh-unduh dilakukan dengan motivasi berbagi kepada sesama. Berbagi adalah wujud tanggung jawab iman kepada Tuhan. Perayaan unduh-unduh tidak hanya menjadi ritual bagi GKJ Jemaat Bendosari. Keberadaannya menjadi salah satu cara untuk membuat budaya Jawa tetap lestari. Di antaranya, budaya mengucap syukur atas hasil panen, serta berbagai kearifan lokal yang eksis di tengah masyarakat. Maka dari itu, marilah kita merayakan dengan sukacita, serta teguh mempertahankan kearifan lokal dan budaya yang selaras dengan ajarannya, selaras dengan Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Keberagaman memanglah indah, namun kadang kita merusak keindahannya dengan laku dan tutur kata yang menyakitkan, serta tidak membangun kasih antar sesama manusia. Mari kita berdoa secara pribadi, mengakui setiap dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami menyerahkan seluruh keberadaan diri kami sebagai ciptaan-Mu yang menyadari akan segala keterbatasan dan juga segala yang kami lakukan yang seringkali menyimpang dari jalan Tuhan. Apa yang kami lakukan, apa yang kami ucapkan, bahkan apa yang kami pikirkan dan rasakan
seringkali tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Ketika dalam hidup, di tengah kebersamaan dengan sesama kami seringkali hanya memikirkan kepentingan pribadi kami. Kami hanya memikirkan apa yang menjadi keinginan kami sendiri tanpa mempertimbangkan kebersamaan hidup dan kebaikan sesama kami. Kami bagaikan domba-domba yang sesat, yang tidak mendengarkan suara gembalanya. Namun demikian ya Allah, kami mengimani bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Pemurah, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang berlimpah kasih setia dan sabar, yang tidak menginginkan kami untuk tetap hidup dalam bergelimang dosa, tetapi yang menginginkan kami untuk bangkit dan menapaki hidup dalam anugerah keselamatan-Mu. Maka kami berseru kepadamu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat kita bangkit berdiri. Dengan bangkit berdiri, bersama kita menerima berita anugerah dari Tuhan yang terambil berdasarkan Galatia 3 ayatnya yang ke-28 sampai 29, yang demikian firman Tuhan. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kami persilahkan jemaat untuk berdiri kembali. Setelah menerima anugerah Tuhan, marilah kita juga mendengarkan petunjuk hidup baru dari Tuhan bagi kita semua. Petunjuk hidup baru dapat kita simpan di dalam hati dan kita lakukan di kehidupan sehari-hari, sejak saat ini dan sampai selama-lamanya. Petunjuk hidup baru terambil dari Efesus 5 ayat 20-21 demikian. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan yang kami terima dari Tuhan hari ini.
sehingga kami dapat berkebaktian. Dan di tengah-tengah kebaktian ini kami juga Tuhan layakkan untuk menikmati pembacaan Alkitab dan sejenak menikmati firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa melalui hamba-Mu ini. Kuasai hamba-Mu ini Roh Kudus sehingga apa yang dikatakannya sungguh berasal dari Tuhan. Dan kuasai kami semua juga dengan Roh Kudus agar kami dapat mendengar dengan baik. Dan jauhkan dari kami segala sesuatu yang membuat kami sulit untuk bukan hanya mendengar firman Tuhan, tapi untuk hidup di dalam firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang Allah kasihi, teks Alkitab yang mendasari renungan atau khotbah pada pagi ini saya ambil dari rancangan yang sudah ada dalam buku Sabtu Lesang, yaitu dari Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai dengan 21. Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21 saya akan bacakan untuk kita semua berdasarkan teks Alkitab yang diterbitkan oleh LAI TB2. Jadi kalau menggunakan Android mungkin ada beberapa redaksi yang tidak atau yang berbeda. Saya bacakan untuk kita semua. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Namun Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pendengar atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah berasal dari kekayaannya itu." Lalu ia menyampaikan kepada mereka suatu perumpamaan. Ada orang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan harta bendaku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, engkau memiliki banyak harta, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi Allah berfirman kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil darimu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab, dan yang berbahagia adalah setiap orang yang setia mendengar dan melakukan firman Allah di dalam hidupnya. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjut untuk mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama kasihkan pujian yang berjudul "Betapa Kita Tidak Bersyukur." Oh, Derek Gusti, ya. Derek Gusti.
Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tentrem Rahayu. Dalam lirik lagu tadi dikatakan yen atimu kroso ora tentrem, awan bumi ora bisa merem. Nderek Gusti atimu, nderek Gusti Yesus ati ayam, dalane padang, pikiran jadi. Pertanyaannya, dari Gusti itu seperti apa? Mengikuti Yesus itu bagaimana, Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Benarkah mengikuti Yesus memang membuat hati kita tenang, pikiran jadi tenang, hati tentram, pikiran tenang, jalan pun menjadi terang? Nah, melalui teks Alkitab yang tadi saya bacakan kita semua, sekaligus dalam rangka kebaktian perayaan unduh-unduh, kita akan melihat dan merasakan sapaan Tuhan agar kita menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, teks Alkitab yang tadi saya bacakan untuk kita semua mengisahkan sebuah harapan dari seorang yang berkata kepada Yesus, yang menginginkan agar saudaranya berbagi warisan dengan dirinya. Ia mengatakan begini, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya aku berbagi warisan dengan aku." Nah, Bapak Ibu dan Saudara dan jemaat yang Allah kasihi, dalam tradisi masyarakat Israel, pembagian warisan itu pada awalnya itu untuk anak yang sulung itu biasanya mendapatkan double jika dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Tapi kemudian ada perkembangan yang menentukan adalah orang tua. Kepada siapa dia akan berbagi warisannya. Jadi dalam teks itu ada orang yang mungkin tampaknya merasa hartanya tidak cukup, merasa bagiannya kurang, atau mungkin bahkan karena satu dan lain hal dia tidak mendapatkan. Maka kemudian dia meminta kepada Yesus untuk menjadi hakim atau penengah agar saudaranya itu mau berbagi atas kelebihannya itu untuk dirinya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, jemaat yang Allah kasihi, teks Alkitab khususnya Injil Lukas, juga Injil-Injil sinoptik lainnya, Markus dan juga Matius, memang sangat menekankan tentang pentingnya bagi kita untuk waspada, berhati-hati terkait dengan harta benda. Nah, perayaan unduh-unduh itu kan waktunya untuk menyatakan syukur atas berkat Tuhan melalui hasil bumi yang kita raih, yang kita dapatkan. Dan itu dalam tradisi gereja-gereja di Jawa, GKJ, GKJPU, GKJW, GITJ dilaksanakan. Bahkan ketika saya masih di gereja Kristen Pasundan juga ada kebaktian unduh-unduh. Meskipun karena perkembangan masyarakat yang terjadi, sudah ada beberapa warga atau bagian jemaat yang tidak lagi bertani atau beternak, maka ya dia membeli sesuatu, mengolah makanan dan sebagainya, akhirnya dibawa ke gereja lalu dijadikan bahan untuk dilelang dan seterusnya dan seterusnya. Yang intinya bahwa masing-masing warga jemaat diberi kesempatan untuk mengungkapkan syukur melalui apa yang ia atau dari apa yang ia telah terima dari Tuhan. Dan itu tentu berkaitan dengan harta benda. Betul ya? Nah, di satu sisi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, harta benda adalah berkat dari Tuhan. Tetapi pada saat yang sama, Injil-Injil, khususnya Injil Lukas, mengingatkan betapa pentingnya berhati-hati agar harta benda itu tidak menjadi tuan bagi diri kita semua.
yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita syukuri dan kita gunakan agar kita lebih menjadi berkat dan membuat kehidupan bersama kita semakin baik dan sejahtera. Tetapi yang dalam kenyataannya harta justru membuat kita menjadi tidak memanusiakan sesama kita. Nah, oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah berasal dari kekayaannya itu. Nah, jadi kalau tadi dinyanyikan ikut Yesus, ikut Tuhan Yesus, pikiran, ya, perasaan, pikiran tenang, jalan juga terang seperti itu ya. Yakin seperti itu? Atau pikiran tenang ketika uang cukup? Kan gitu ya. Uang cukup, lalu bahan makanan ada di rumah, ya. Tempat tinggal juga memadai, pikiran kan? Jadi sebenarnya yang bikin tenang itu yang mana? Bapak Ibu dan saudara sekalian, memang tidak dapat dipungkiri bahwa harta benda, uang dan segala sesuatu kita butuhkan, betul. Tapi fakta mengatakan tidak semua dapat kita beli dengan uang. Loh, kok bisa? Bapak Ibu sekalian, saya pernah mengenal seseorang yang sangat rajin bekerja ketika masih muda. Betul-betul rajin. Dia mengumpulkan harta sedemikian rupa, dan memang uangnya banyak, betul-betul banyak gitu ya. Dan juga bisa diwariskan ke anak cucunya, mungkin tidak akan kekurangan. Tetapi apakah dia bisa menikmati hidup? Makan buah mangga nggak boleh, karena penyakit menular. Makan nasi diatur sedemikian rupa. Makan makanan tertentu nggak bisa. Uangnya banyak. Dia bisa membeli apa saja, tapi dia tidak bisa menikmati. Dia tidak bisa membeli kenikmatan, menikmati makanan. Belum lagi dia tidak bisa kemana-mana dengan leluasa. Nah, itu ya, karena entah stroke atau apapun itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita pengkhotbah secara tegas mengajak kita untuk berpikir kritis tentang kehidupan ini, untuk bisa menikmati masa kita menjalani hidup ini. Sebab faktanya harta benda itu tidak bisa membuat kita betul-betul menikmati segalanya. Nah, oleh sebab itu maka penting bagi kita untuk bagaimana melihat dan memaknai harta benda tersebut, termasuk hasil panen, hasil kerja, dan lain sebagainya. Maka Tuhan Yesus kemudian memberikan sebuah perumpamaan tentang orang kaya, seorang yang kaya, tanahnya berlimpah-limpah, hasilnya banyak sekali, luar biasa. Sampai kemudian dia berpikir, bertanya dalam hatinya, ini hasil-hasilnya nanti mau taruh di mana lagi? Tempatnya sangat terbatas. Maka kemungkinan yang dia lakukan adalah dia membangun kembali lumbung-lumbungnya, ya, bikin gudang yang lebih besar untuk bisa menampung hasil-hasil dari hasil-hasil tanah dan lain sebagainya. Harapannya, pikirnya, nanti setelah saya cukup mengumpulkan itu semua, saya akan istirahat, tenang, dan menikmati. Ternyata belum sempat menikmati, sudah dipanggil Tuhan. Pertanyaannya, lalu mau dikemanakan gitu hartanya? Bagi dirinya sendiri dia tidak bisa menikmati itu semua. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kira-kira kalau orang meninggal, bayangan kalau kita meninggal, itu kita masih bisa menikmati buah pepaya? Enggak.
Apakah kita masih bisa menikmati spaghetti, yang suka spaghetti? Kita tidak tahu ya apa yang akan kita alami di sana, gitu ya. Lalu apakah harta itu semua dibawa? Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Tuhan Yesus dengan doa-doanya itu secara jelas ingin mengajak kepada kita untuk melihat, kalau begitu kira-kira bagaimana kita harus memperlakukan harta benda kita ini. Untuk diapakan Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Ini adalah pertanyaan yang penting untuk kita semua. Bapak Ibu, orang tua mendidik anak-anak misalnya saja supaya sekolah mereka menjadi pintar, ya, sekolah pintar di sekolah. Kemudian kalau sudah pintar di sekolah, apa yang kita harapkan terhadap mereka? Dapat pekerjaan yang baik, betul ya? Setelah dapat pekerjaan yang baik, harapannya apa? Dengan pekerjaan yang baik itu, gajinya besar. Gajinya besar berarti kekayaannya bertambah. Setelah itu, oh kita bangga, kan gitu ya? Begitu kan? Bapak Ibu dan Saudara sekalian, menjadi orang Kristus, mengikut Kristus adalah menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi samanya. Sehingga mungkin nasihat kita perlu agak lebih dikembangkan. Jadi bukan sekadar belajar yang rajin supaya kamu menjadi pintar, lalu dengan kepintaranmu kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang baik, gajinya besar, dan bisa membuat orang tua bangga. Perlu ditambah lagi. Nah, belajar yang rajin supaya kamu bisa pandai, dan dengan kepandaianmu kamu bisa mengumpulkan harta untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dengan kepandaianmu engkau bisa memberikan sesuatu yang bernilai dan berharga bagi banyak orang. Jadi tidak sampai berhenti pada kaya lalu kemudian bisa menikmati untuk dirinya sendiri. Pertanyaannya jelas sekali, tetapi Allah berfirman kepada hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil darimu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Karena memang orang mati, setelah mati tidak bisa menikmati apapun juga, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tetapi apakah kita yakin bahwa memang harta benda itu bukan segalanya? Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya pernah menjumpai sebuah keluarga, amin jangan pernah terjadi di antara Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Jadi suatu ketika saya berada di sebuah keluarga yang sedang kedukaan, meninggal dini hari, siangnya dikuburkan, malamnya kebaktian penghiburan. Dan setelah kebaktian penghiburan, Bapak Ibu sekalian, anak-anaknya berkumpul. Pak Pendeta disuruh menjadi saksi, mereka sudah membahas tentang warisan dan ribut di antara mereka. Ini kenyataan, fakta. Saya melihat dengan mata saya sendiri, saya mendengar, dan saya waktu itu masih remaja. Karena harta, saudara bersaudara menjadi bermusuhan. Karena harta, orang kemudian membunuh sesamanya. Karena harta, orang kemudian merusak kebersamaan. Maka Tuhan Yesus mengingatkan di situ, dikatakan berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ketamakan. Jadi kata Yunani ketamakan itu pleonexia, yang artinya bisa dikatakan manusia itu atau sifat orang yang ingin lebih dan terus lebih. Karena memang faktanya kita menjadi orang yang tidak pernah puas, kan begitu ya? Kita seringkali tidak mudah puas. Dan karena ketidakpuasan itu kemudian kita menjadi tidak lagi menghargai keberadaan diri kita. Bapak Ibu sekalian, apakah betul? Ini pertanyaan lagi untuk kita semua. Yakin nggak gitu ya? Mengikuti Yesus itu segala masalah dapat diselesaikan. Setuju atau tidak? Yakin? Ada yang punya darah tinggi?
kewajiban. Kolesterolnya udah tinggi ada? Ada. Apalagi ya? Gulanya tinggi? Mengikut Yesus bisa selesai semua? Bapak Ibu, apakah ada juga yang di antara kita yang mulai agak resah dengan usia yang terus bertambah? Ada? Kalau ada itu berarti jujur, betul. Tapi pertanyaannya, apakah darah tinggi, ya, penyakit gula, terus apalagi asam urat, kemudian penuaan akan kita bisa atasi sepenuhnya? Bisa? Tidak. Karena semakin hari kita akan semakin lanjut usianya, semakin keriput, penyakit bertambah, betul ya? Nggak mungkin semakin tua semakin sehat. Nggak mungkin. Dulu saya setiap hari main basket waktu kuliah S1 di Jogja. Setiap hari setidaknya 1 jam untuk saya main basket di waktu kuliah S1 itu. Sekarang 15 menit saya main basket, 3 hari saya tidur. Karena memang sudah waktunya seperti itu. Mensyukuri anugerah Tuhan juga berarti menyadari keterbatasan kita. Kita ini memang manusia yang diciptakan dengan segala keterbatasan yang ada. Nah, terkait dengan perayaan leluhur, kita juga mengingat kepada alam sebenarnya. Begini, kalau kita ditanya atau percayakah Bapak Ibu dan Saudara sekalian bahwa manusia adalah makhluk yang paling unggul dari ciptaan Tuhan lainnya? Setuju? Yakin? Di mana dalam Alkitab disebut manusia adalah makhluk yang paling unggul? Serius ini pertanyaannya. Saya dosen Biblika, tafsir Alkitab, ya. Sekarang kita cek gitu ya, supaya kita jelas bagaimana menyikapi alam ini yang sudah memberikan banyak hal kepada kita. Mari Bapak Ibu sekalian buka kitab Pengkhotbah pasal 3. Ya. Kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 19. Boleh pakai Androidnya. Ya. Kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 18 dan 19. Pengkhotbah pasal 3 ayat 18 dan 19. Sudah ketemu Bapak Ibu sekalian? Kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 18 dan 19. Saya bacakan ya. Kita simak. Tentang anak-anak manusia berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Ya, satu. Kemudian, karena nasib manusia sama dengan nasib binatang, nasib yang sama menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Keduanya mempunyai napas yang sama, dan manusia tidak mempunyai kelebihan atas binatang. Sesungguhnya semuanya sia-sia. Kitab Pengkhotbah mengingatkan kita ini adalah sama seperti binatang, satu, dan disebut tidak punya kelebihan. Kita lihat di ayat di kitab Kejadian pasal 3, ada yang ingat kisah apa? Kejadian pasal 3, manusia yang melanggar apa yang Tuhan larang, makan buah. Diceritakan tentang seorang perempuan, manusia pertama, lalu juga Adam, dan ada ular. Okay. Mana yang lebih cerdik, ular, manusia pertama, atau Adam, atau perempuan yang pertama? Apa? Ular, kan? Disebut ular adalah binatang di darat yang paling cerdik yang diciptakan Tuhan, betul ya? Lalu dalam kitab Kejadian pasal 1, manusia itu ketika diciptakan pada hari yang ke-6, betul ya? Hari yang pertama terang dan sebagainya. Apa yang Tuhan katakan ketika Tuhan selesai menciptakan terang? Tuhan berkata, baik, baik. Tuhan menciptakan
Binatang, komentar Tuhan, baik. Ketika Tuhan menciptakan manusia, komentarnya apa? Tidak baik. Kalau manusia itu baru menjadi baik ketika manusia itu bersama orang lain. Manusia sungguh-sungguh menjadi manusia ketika dia bersama dengan sesamanya. Karena kodrat manusia adalah makhluk sosial. Baru menjadi baik, tapi tidak lebih baik. Sungguh amat baik itu ketika semuanya sudah ada. Ada binatang, ada alam, ada matahari dan sebagainya. Bahkan di dalam Mazmur pasal 8, si pemazmur mencoba membayangkan ketika dia melihat benda-benda langit dibandingkan dengan dirinya, siapakah anak manusia? Ribuan orang meninggal karena tsunami kan tidak akan mengguncang bumi. Tapi bayangkan, andai kata misalnya matahari hancur, manusia akan tetap hidup. Kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan, bahkan dibandingkan dengan ciptaan Tuhan lainnya. Kita sama seperti ciptaan Tuhan lainnya, sama-sama baik adanya. Tetapi kita diberi kepercayaan untuk mengelola, dalam arti menghargai, merawat, mensyukuri apa yang ada. Sehingga penting bagi kita untuk tidak menjadi sombong, tidak merasa kemudian menjadi lebih, bukan hanya dari sesama kita, bahkan dari alam. Sehingga melalui perayaan unduh-unduh sebenarnya kita pun diingatkan akan keterbatasan kita. Pohon padi akan tetap tumbuh kalau ada bibir padi yang jatuh misalnya, tanpa ada manusia. Tapi orang Indonesia, manusia di Indonesia mungkin akan kesulitan kalau tidak ada padi. Kan begitu. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, harta adalah anugerah Tuhan, dan harta itu patut disyukuri. Tetapi juga bukan hanya harta itu, tapi sumber di mana kita mendapatkannya harus kita rawat dan pelihara dan dijaga dan disyukuri. Dan itu bukan semata-mata agar kita kemudian terjebak menjadikan harta itu sebagai Tuhan, tapi memanfaatkannya sedemikian rupa sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi berkat, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Manfaatkanlah hidup kita hari ini yang semakin hari semakin tua, yang semakin hari semakin lemah. Selama masih ada kesempatan, mari kita berbuat baik. Selama masih ada kesempatan, bersyukurlah. Selama masih ada kesempatan, manfaatkanlah setiap berkat Tuhan itu untuk menjadi kemuliaan bagi namanya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam merayakan unduh-unduh hari ini, kami diingatkan tentang pentingnya menjaga diri agar kami tidak dikuasai oleh ketamakan, keserakahan yang seringkali membuat kami merasa tidak pernah puas, sehingga apapun kami lakukan untuk ingin menjadi lebih dan lebih. Tapi biarlah Tuhan, kami dimampukan untuk menjadi semakin bijaksana, melihat dan memanfaatkan harta ataupun juga berkat-berkat lainnya yang Tuhan percayakan kepada kami, untuk kami manfaatkan sedemikian rupa agar hidup kami berguna selama kami masih hidup di dunia ini. Ya Allah, kami juga berdoa untuk gerejamu di KJDU Jemaat Bendosari ini. Tuhan berkati majelis jemaat, guru-guru sekolah minggu dan perangkat-perangkat gereja yang ada. Tuhan kiranya memberkati jemaat di Bendosari ini. Setelah beberapa minggu lalu dilaksanakan kebaktian emeritasi, Tuhan kami serahkan jemaat ini agar tetap dapat berjalan
melaksanakan tugas persekutuan, pelayanan, dan kesaksian dengan tidak kehilangan semangat, tetapi semakin bergairah untuk hidup di dalam Tuhan. Kami serahkan setiap rancangan kerja yang telah dibuat agar dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Kami juga berdoa ya Bapak untuk pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh jemaat Tuhan di tempat ini, baik itu relasi-relasi yang mungkin tidak baik yang masih ada. Tuhan berikan hikmat dan cinta kasih agar setiap umat Tuhan bisa dengan rendah hati memberikan tempat bagi sesamanya dan dapat menyelesaikan setiap pergumulan di tengah relasi yang ada. Kami juga berdoa untuk pergumulan di bidang ekonomi, pergumulan di bidang pendidikan, juga pekerjaan kami sehari-hari. Tuhan berkati agar kami dapat mengatasi pergumulan tersebut. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit atau dalam proses pemulihan. Kiranya Allah memberikan hikmat dan kuasa bagi kami agar kami dapat melewati semua pergumulan yang berkaitan dengan tubuh kami ini. Ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk kehidupan persekutuan gerejamu GKJTU khususnya di Klasis Bendosari yang hari ini melaksanakan kegiatan pertukaran pelayan firman setelah Tuhan berkati semua yang dilakukan dalam kegiatan ini agar nama Tuhan saja yang dimuliakan. Kami juga berdoa ya Bapak untuk masyarakat di sekitar kami, tetangga-tetangga di mana kami tinggal. Tuhan berkati mereka dengan rezeki yang cukup dan hidup yang tentram bersama-sama dengan kami semua. Kami juga berdoa ya Bapak untuk bangsa dan negara ini. Kami serahkan para pemimpin di negeri ini dari pusat hingga daerah agar setiap kebijakan, setiap keputusan yang diambil sepenuhnya hanya untuk lebih memakmurkan, mensejahterakan masyarakat di negeri ini. Jauhkan bangsa ini dari orang-orang yang jahat yang hanya mementingkan diri mereka sendiri. Inilah doa-doa kami. Kami serahkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita kembali akan mendengarkan pujian yang berjudul Betapa Kita Tidak Bersyukur.
kita mensyukuri setiap anugerah Tuhan dengan bersama menaikkan pujian Gembala baik bersulingan untuk Kidung Jemaat 415. Jemaat kembali diundang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, marilah kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Engkau
ini adalah kebaktian ucap syukur dalam bentuk hasil bumi atau hasil panen atau hasil alam atau natura, hasil ternak, hasil masakan, dan sebagainya. Tapi dalam ibadah ini juga diberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin membawa persembahan dalam bentuk uang atau amplop. Dipersilakan, prosesi ini akan kita awali dengan yang pertama, mengedarkan kantong persembahan dan memberikan amplop. Yang kedua, memulai barisan dari pintu depan bagi warga jemaat yang membawa persembahan non-amplop atau hasil bumi dan lain-lain. Yang ketiga, memasuki ruang ibadah dan membawa persembahan ke altar, diterima oleh pendeta. Yang keempat, membawa kantong persembahan berada di barisan terakhir dan tetap berdiri di depan bersama perwakilan pembawa persembahan natura saat pendeta berdoa persembahan sekaligus mendoakan hasil bumi dan lain-lain. Demikian, semoga kita dapat lakukan dengan rasa syukur, hikmat, dan penuh sukacita. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita terambil dari Mazmur 34 ayat 9 yang demikian firman-Nya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Sungguh kami bersyukur untuk setiap anugerah kasih Tuhan bertanah air kaya dan subur, dan juga kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk berkarya. Dan saat ini kami telah mengumpulkan persembahan, baik itu berupa uang di dalam amplop maupun juga persembahan natura. Tuhan kiranya memberkati apa yang telah kami kumpulkan ini, agar melalui persembahan ini
gerejamu ini GKJTU Jemaat Pendosari dapat mengelola sedemikian rupa dengan baik dan hasilnya digunakan untuk melaksanakan persekutuan, pelayanan dan kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap yang Tuhan percaya untuk mengelola melalui gerejamu ini, dan berkati kami semua juga ya Bapa, agar hidup kami senantiasa berlimpah dengan rasa syukur di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hidup kami senantiasa menjadi berkat bagi sesama kami. Dan saat ini ya Bapa, kami juga hendak berdoa sebagaimana yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Tuhan dan kuasa dan kemuliaan dan hingga selama-lamanya. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Jemaat Tuhan, jadilah saksi Tuhan dalam hidup kita semua melalui setiap perkataan, perbuatan, dan tingkah laku, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada Bapa, Ibu, dan Saudara, serta memberikan damai sejahtera. Amin. Sudah
Selamat siang Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita bersama-sama nanti pulang ke rumah kita masing-masing, kita akan ada lelang sayuran atau natura yang sudah dibawa oleh jemaat dan juga dipersiapkan oleh majelis. Nanti Bapak Ibu silakan membeli barang-barang yang sudah tersedia ini. Nanti akan dipandu oleh panitia, yaitu dari majelis. Dan nanti silakan Bapak Ibu yang sudah membeli bisa mengonfirmasi ke saya atau nanti ke Bu Siti supaya kami bisa catat dan nanti bisa kami laporkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bapak Ibu boleh lihat dulu, lalu dipilih-pilih, nanti langsung dibawa ke Balai Madiun. Pilih-pilih dulu sebelum yang lain dipilih, ya. Madiun duduk aja dari kursi, berarti yang datang yang membeli yang datang. Monggo itu jambunya, jambu merah, ya jambu merah itu 15. Kalau kesini langsung ke sini, ya bawa langsung ke sini ya. Jadi langsung ke Balai Madiun. Nanti kami akan oleh dengan harga berapa dulu. Jadi baru digabung. Bungkus ini telurnya 15. Kalau lebihnya 30. Berapa itu? 35. Jadi 40 bungkus ini. Sebentar. Ini belum bayar ya. Jagung 25. Langsung pakai uang pas aja ya. Oke, jam 100. Nyetor 25. Anak aku khusus 2 malah. Nah, sesok. Kan kita sekitar Jawa ini jangan di apa? Ya, oh ya, 25 Bu Nina. Nina sudah dilunasi 25 Bu Nina. Terus nih. Mbak Jantri, sabun 25 ya. Di Lombok. Lombok sama telur 20. Ini 5.000. Mbak Sri jeruk 20. Jeruk apa? 20. Lombok 2. Bu Wiwitayati Lombok 2. Oh sesat, sama sesat. Uangnya sudah. Oh ya banyak. Ini Lombok 2. 10.000. Nah, benar ya. Bu Nana 7.000 sama 17.000. Bu Nana 17.000.
Kembali 30. Terus ini nih sebentar, sudah bukan? Mbak Jatuh sudah ya? Sudah. Bu Tusi. Ini betul nih. Halo. Bu Tusi, jeruknya 20. Sama 20 itu ya? ini Bana. Bana berapa? Bana itu punya berapa? Jeruknya 20, punya? Bana sisa berapa? Oh, 35. Bana sebentar ya. Putus nih. Jeruk 20 tambah 12. 32. Mas dia 10.000 Mas dia. Buna 15, 20, 27. Bunasnya 27. 27 Mas dia, kembali 23. Bu Yayu. Bu Yayu kotak 10.000. Mama, upaya kembalinya 23. Mbak Manirin 12.000. Mama Manirin 12.000. Siapa nih Mak? Plus 42. Sama proses 42 ya. Baju. Masih banyak. 7.000 sama 3.000. Apa ini Bu? Beli apa ini Bu? Rolade. Langsung mau digoreng. 20.000. Sama 14.34. Sama 12. 46. Berarti total 46? Ya. 46. Berarti 32 tambah 14. 46. Ya, 46 ya. Ini bajunya banyak. Mama Asing. Telur satu lagi. Telur 21. 61. Berarti 61. 21 tambah 40. 61. Berarti? Nah. Soalnya ini diambil lagi atau 12. Saya kira apa? 61 sampai berapa? Sampai 12. 73. 73 kembali. Lunas, bisa kok? 7. Lunas, darah minat sudah ya? Bujukinya ya? Sudah selesai. Membawa sudah selesai. Nggih Bu. Oh, ada plastiknya? Kamu yang nyapi. Singgung bisa nih. Mana plastiknya aku nih? Nih. Di stop, boleh?
Yaudah.